dipimpin oleh ketua muridnya. Singkat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk hari ini hadir semuanya? Hadir. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang P5. P1-nya yaitu tentang hidup berkelanjutan. Nah, nanti dari tema hidup berkelanjutan kita akan mengambil topiknya, salah satunya yaitu zero waste. Apa itu? Oke, nanti kita akan belajar itu. Nah, nanti di project ini tahap demi tahapnya nanti ada 4 tahap, ada perencanaan, kemudian atau pengumpulan bahan-bahan, kemudian membuat, kemudian terakhir menyajikan dan evaluasi. Nanti di setiap P5-nya itu nanti akan ada penilaiannya masing-masing. Oke. Kita lanjut saja ke materinya. Apa itu zero waste? Tulisannya pasti. Siapa yang sudah mendengar? Belum. Karena ini memang istilah baru di dalam kehidupannya tuh. Tapi dia bisa diaplikasikan ke dalam pendidikan. Ini sudah ada apa kira-kiranya? Sudah ada gambar botol dengan tulisan Hindari produk sekali pakai. ada tulisan hindari produk sekali pakai. Kemudian yang bahasanya apa? Ramah lingkungan. Ya, kira-kira dari sini ada yang sudah mulai. Kira-kira untuk zero waste itu berarti apa? Zero waste adalah sebuah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan produksi sampah. Konsep ini menekankan pada pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang barang-barang agar tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Nah, dari sini sudah mengerti belum? Nah, jadi zero waste itu intinya bertujuan untuk mengurangi sampah, bahkan sampai menghilangkan produksi sampah itu, bisa dengan cara pengurangan atau penggunaan kembali atau sampahnya itu kita daur ulang agar tidak berakhir hanya di tempat sampah. Misalkan ada yang namanya hutan, ada apa saja sampah yang ada di sekitar sekolah kita? Plastik, es krim, terus plastik. Ya, nah, sampah-sampah itu dari zero waste itu adalah gaya hidup agar sampahnya itu tidak berakhir seperti biasanya kita setelah makan langsung kemana sampahnya? Tempat sampah. Atau apa zero waste itu penting di sekolah? Yang pertama itu untuk mendidik generasi mendatang agar kalian itu bisa menanamkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Kalian kalau ada sampah, ada sampah gitu, ada sampah. Jadi pikiran kita itu langsung dibuat ini bisa dibuat apa? Atau bahkan ada orang yang dimana dari sampah itu bisa menghasilkan uang, bahkan barang-barangnya itu sangat dicari. Kemudian menghasilkan lingkungan belajar lebih sehat, bisa mengurangi polusi udara dan tanah akibat sampah. Karena sampah yang dibakar itu akan mencemari lingkungan, salah satunya udara. Yang kalian kubur di tanah itu tidak akan terurai dari 1 atau 2 tahun. Itu akan terurai bahkan bertahun-tahun yang akan datang. Jadi susah terurai, susah busuknya. Beda dengan sampah yang alami. Tahu kalian sampah yang alami? Ulang ikan atau apalagi kalau di sekitar lingkungan sekolah pun betul, apalagi ranting-ranting daunnya gitu ya, seperti itu. Itu adalah sampah, tapi sampah yang bisa cepat terurai, bisa menjadi pupuk. Nah, kalau sampah plastik itu tidak bisa menjadi pupuk, bahkan dia akan mencemari lingkungan, terutama tanahnya tidak menjadi subur, menginspirasi masyarakat. Kemudian
Kemudian untuk menghemat biaya dalam zero waste ini ada prinsip-prinsipnya. Use, reuse, recycle, recover, dan reuse. Apa reuse itu? Mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti sedotan, plastik, kemasan makanan, dan kertas. Reuse. Apa itu reuse? Menggunakan barang-barang yang silakan seperti buku bekas, botol minum, dan segalanya. Kalian pernah ke Alfamart? Mudah-mudahan pakai plastik, kresek. Nah itu kalau yang seharusnya itu bawa tas dari rumah. Nanti kalau sampai Indomaret Alfamart itu tidak pakai plastik atau tas kresek Indomaret atau Alfamart. Jadi bawa. Itu penggunaan jadi reuse, jadi penggunaan kembali. Yang ketiga, recycle. Biasanya ada tanda seperti ini, mutar. Berarti ini bisa didaur ulang. Jadi nanti kalau kalian melihat di salah satu posisi makanan atau kemasan makanan ada gambar seperti ini, oh berarti ini adalah bahan-bahan tempatnya itu bisa didaur ulang atau bisa dipakai kembali. Nah, mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan kembali seperti kertas, plastik, dan logam. Kalau kertas, kalau plastik kan bisa ya. Plastik jadi apa? Jadi tas atau jadi bunga, dibuat bunga, gitu. Pas bunga jadi dari kertas itu bisa untuk kalau kita kreatif dan mau bisa merecycle, mendaur ulang sampah. Recover itu memanfaatkan sampah organik sebagai kompos untuk penyuburan tanaman. Jadi kalau misalkan ada sampah-sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari alam atau kebanyakan misalnya itu dari dapur, misalkannya sayuran, kemudian kulit bawang, bawang merah, atau apapun yang ada di dapur kecuali plastik itu bisa jadi kompos. Salah satunya bisa dimasukkan ke dalam tempat apa nanti sampai busuk. Kemudian nanti kalau sudah busuk bisa untuk pupuk tanaman atau pupuk. Kemudian ada terakhir yaitu mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi. Kalau di luar negeri sampah itu bisa menjadi listrik kalau nggak? Gimana penjelasannya? Penting tidak untuk menerapkan gerakan zero waste ini? Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak. Oke, selanjutnya kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya di belakang boleh. Nah waktunya kita pembagian untuk kelompok kerja untuk proyek. Ini kemarin ibu sudah merancang kelompoknya ya. Jadi 3 kelompok. Nah untuk kelompok 1 ada Wulan, Raisa, Naila, Dani, dan Rismanto. Kelompok 2 Najwa, Krisna, Andin, Hansa, dan Aksai. Untuk kelompok 3 ada Tania, Kamia, Regina, Denis, Rizky, dan Aldi. Oke, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada di kelompok kalian masing-masing? Sudah. Coba anak-anak lihat di layar. Ini adalah salah satu gambar sampah yang terjadi di kehidupan kita ya. Ada, kalau kita lihat kurang sadarnya akan sampah bisa berakhir di mana ini? Laut. Sungai. Ada di sungai. Pada akhirnya akan ke bawah sampai laut. Nanti dari laut sampai kemana lagi? Bisa ada yang sampai ke daratan lagi atau bisa sampai mengancam ekosistem laut ya. Ada contohnya kura-kura yang terlilit sampahnya itu ada sampah tali, plastik gitu ya, sampai bahkan ada ikan-ikan ataupun kura-kura atau hewan-hewan yang ada di laut itu memakan sampah. Ketika kalian mempunyai sampah, melihat sampah seperti ini, gimana perasaan kalian? Tidak nyaman ya? Makanya mulai dari sekarang kalian bisa adakan pentingnya sampah. Kalau seperti ada sampah seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu guru itu ngomel-ngomel untuk mengingatkan kalian untuk membuang sampah. Ketika sudah menumpuk, bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Ataupun tadi
kita menggunakan prinsip-prinsip zero waste. Nah, dari sini bisa yang daur ulang atau bisa kita gunakan kembali. Contohnya apa yang bisa kita daur ulang? Yang ini, ya ini apa ini gambar ini? Es krim. Karena kita dekat dengan warung es krim, berarti kita sampah kita itu ada stick es krim. Walaupun stick es krim ini kecil, tapi itu bisa mengganggu ke pada lingkungan sekolah. Padahal dari stick es krim ini bisa kita daur ulang. Jadi mungkin salah satunya kita akan daur ulang dari stick es krim. Oke, itu di sini ada satu video. Coba kalian amati nanti tanya tentang video ini. Bilang izin dan langsung buang aja ke tempat sampah. Namun tempat sampah rumahmu bukanlah akhir dari perjalanan plastik makanan dan minuman loh. Justru itu akan jadi awal perjalanan mereka. Lalu, di manakah akhir perjalanannya? Video yang mungkin salah satunya akan menyadarkan kita akan sampah. Bahkan pada akhirnya tadi gimana? Sampah itu akan masuk ke dalam perut kita ya. Nanti di dalam proyek ini kalian akan bisa mengumpulkan stick es krim. Dari stick es krimnya itu akan dibuat menjadi satu produk untuk bisa dimanfaatkan di dalam kelas ini yang masih kecil. Nah, terus nanti tidak lupa kan didokumentasikan. Kemudian nanti kalian setelah itu bisa saya menggunakan ini tuh kalian presentasikan di depan kelas ya. Nah, untuk sekarang coba kalian diskusikan tentang karena di kita itu dekat dengan warung es krim, jadi otomatis karena produksi sampah kita itu lebih besar adalah stick es krim. Nah, itu sampah dari es krimnya itu adalah apa saja sebenarnya? Bungkusnya dan stick es krimnya. Coba kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing mau seperti apa jenis produk yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian buat nantinya. Oke, silakan. Mau buat apa? Kelompok ini mau buat apa? Pensil. Tapi nanti tinggal di berapa gitu ya? Bisa lebih besar. Kira-kira bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk mendukung proyek kalian? Dan ada juga penyusunan jadwal pelaksanaan kapan kira-kira untuk akan melaksanakan menggunakan sampah itu menjadi satu produk. Sudah ada bahan-bahannya. Sticknya berada di lingkungan sekolah. Nanti setiap kelompok mencatat jumlah stick es krim yang berhasil dikumpulkan. Kalau misalkan stick es krimnya itu kotor, nanti kalian bisa dicuci, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Ya, mengerti semuanya? Sudah kalian? Mengumpulkan stick es krimnya? Sudah. Dan bahan-bahan yang lainnya untuk pengumpulan menggunakan produk? Sudah. Jadi satu produk banyak ya? Coba kalian lihat. Banyak sekali stick es krim. Kelompok ini sudah ada? Kelompok ini? Bahan-bahannya apa saja kelompok ini? Sudah siap membuat produk dari bahan-bahannya itu? Sudah. Alat dan bahannya sudah ada semuanya? Sudah. Sudah kalian mengumpulkan semua bahan-bahannya? Termasuk stick es krim? Gimana rasanya mengumpulkan stick es krim yang banyak ini? Ternyata sampah stick es krim yang ada di lingkungan sekolah.
Kalau kalian sekarang sudah ada bahan-bahannya, tadi sudah merencanakan apa bahan-bahannya, silakan sekarang kalian buat bahan-bahan yang ada yang sudah kalian kumpulkan menjadi satu barang yang berguna yang bisa digunakan di kelas ini saja dulu, membuat proyek yang menghasilkan produk untuk dimanfaatkan di kelas ini ya. Oke, silakan kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian. Ya, jadi anak-anak semuanya setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kelompoknya, mulai dari alat dan bahan, kenapa alasan kalian untuk membuat itu kenapa, kemudian untuk kedepannya kalian akan berbuat seperti apa sesuai dengan prinsip Zero Waste. Sekarang ibu persilakan kelompok 1, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari terima dari kelompok kami. Di sini saya membuat 4 sampai dan atau spill. Bahan-bahannya adalah dari stik es krim, manik-manik, botol bekas, dan kardus. Alasannya saya membuat ini untuk menyimpan spidol atau tempat pada HP. Prinsip Zero Waste adalah saya akan memilih barang yang bisa didaur ulang kembali. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk jempolnya buat kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil terima dari kelompok kami. Dan saya membuat tempat spidol, pensil, dan kaos kami. Bahan-bahannya adalah stik es krim, botol aqua, kardus, dan lem pegang. Berguna untuk menyimpan pensil dan lain-lainnya. Prinsip Zero Waste-nya adalah mendaur ulang dan mengurangi sampah. Untuk kedepannya saya akan memilah sampah yang bisa didaur ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempolnya untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Bagus. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelima dari kelompok kami. Kami membuat tempat pensil atau spidol dan tempat penghapus. Bahan-bahannya adalah lem tembak, botol bekas, kardus bekas, dan stik es krim. Saya membuat ini karena untuk menyimpan pensil atau spidol dan penghapus kelas, dan untuk mengurangi sampah. Untuk kedepannya saya akan menerapkan Zero Waste.
prinsip Zerawasnya dalam mendaur ulang sampah dan saya akan memilah barang untuk didaur ulang kembali. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tepuk jempolnya untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Silakan duduk lagi. Terima kasih anak-anak ibu semuanya telah mempraktikkan, bahkan merumuskan, merencanakan, mengumpulkan bahan-bahan sampai menjadi barang yang berguna untuk di kelas ini yang berawal dari sampah. Nah, kalian harus mengerti bahwa ternyata dari sampah itu bisa menjadi barang yang berguna, bisa menjadi hal-hal yang menghasilkan. Dari kegiatan ini, coba anak-anak apa yang telah kalian pelajari dari proyek ini? Belajar untuk mendaur ulang sampah. Kemudian, bagaimana cara kalian akan menerapkan prinsip zero waste dalam kehidupan sehari-hari? Mendaur ulang sampah. Karena ini zero waste-nya kita belajar di sekolah, untuk selanjutnya kalian nanti akan menyusun rencana kegiatan atau mengedukasi teman-teman dan keluarga tentang pentingnya zero waste. Oke, untuk sekarang keluarkan HP-nya semuanya untuk melaksanakan asesmen formatif tentang zero waste tadi. Silakan scan barcode-nya di layar. Anak-anak, terima kasih. Kita sudah belajar hari ini. Belajar tentang apa? Zero waste. Ya. Semoga dengan kita belajar zero waste ini, salah satu proyek P5, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk pekerjaannya nanti dikumpulkan di meja ibu. Sekarang tutup belajarnya dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua muridnya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang mau pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa sholat dan makan.